Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli baitnya dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai pelajarannya ya nak. Simak penjelasan dari Pak Bagus dengan sabar dan semangat. Bismillah. Pelajaran kita hari ini masuk ke dalam bab 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Subtema yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Pertama-tama, anak-anak harus tahu dulu arti dari iman. Iman artinya adalah perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan kita. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan perkataan dalam hati yaitu membenarkan dan meyakini di dalam hati kita. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan lisan yaitu seperti contoh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diucapkan lewat lisan. Kemudian, yang dimaksud dengan amalan hati yaitu ikhlas, patuh, menerima, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan lisan adalah seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, berkata yang baik. Pokoknya amalan yang bisa dilakukan ketika kita berbicara. Seperti membaca Al-Quran, itu kan dengan ucapan ya. Nah, kemudian berzikir, kemudian bersolawat, kemudian berkata yang baik-baik. Lalu yang terakhir, amalan dengan anggota badan atau perbuatan amal solih yang bisa dilakukan dengan badan kita, itu seperti mengerjakan sholat, bersedekah, berzakat, dan berhaji. Kemudian malaikat Allah. Siapa yang tahu tentang malaikat? Ciptaan siapakah malaikat itu? Diciptakan dari apa malaikat itu? Mari kita simak perkataan salah satu ulama yang bernama Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaika jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatum biqudratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wasṭafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Yang artinya Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk yang diciptakan. Allah menciptakan malaikat untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepada Allah.
Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsy. Sebagian lagi bertasbih di sekitar arsy, yang lain mensucikan Allah dan memuji Allah. Allah memilih di antara mereka, maksudnya malaikat tadi, sebagai utusan kepada utusannya, sebagai utusan kepada Rasul Allah, atau sebagai manusia pilihan lainnya. Sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat malaikat salah satunya adalah ghaib, artinya tidak bisa dilihat. Malaikat Allah juga tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat Allah memiliki sifat taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat Allah banyak sekali, bahkan sangat banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'una attatis sama' wa huqqa laha an ta'ittama fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajida lillah wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Yang artinya, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Dari keterangan hadis tadi menerangkan bahwa di atas langit itu terdapat banyak sekali malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya hingga tidak ada tempat kosong di langit kecuali hanya selebar 4 jari manusia saja. Dan di samping-sampingnya lagi ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, di langit yang luas ini yang Allah ciptakan di atas itu banyak sekali malaikat yang bersujud. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi, tidak ada ruang yang lebar, melainkan hanya selebar 4 jari manusia saja. Malaikat bersujud, jarak 4 jari, malaikat bersujud. Jarak 4 jari, malaikat bersujud. Dan itu terdapat di seluruh permukaan langit di seluruh dunia. Masya Allah. Kemudian dalam hadis selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Farufi'a lil baitul ma'mur, fasa'altu Jibril, faqal, hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim." Yang artinya, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, "Ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya." Dari hadis tadi juga menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak sekali. Bagaimana tidak? Di atas langit terdapat bangunan yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dan setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk untuk sholat di dalamnya. Dan setelah 70.000 malaikat tadi keluar, maka masuk lagi 70.000 malaikat yang lainnya, dan begitu terus setiap hari, mulai dari dulu sampai nanti akhir. Berikut, Pak Bagus akan memperkenalkan beberapa nama malaikat dan tugasnya. Beberapanya ada yang sudah kita ketahui,
dan beberapanya mungkin baru kita ketahui pada pelajaran ini. Mari simak bersama-sama. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan di bumi. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk dengan memiliki sifat raqib dan atid. Sedikit penjelasan, raqib dan atid bukanlah nama dari malaikat yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Tetapi raqib dan atid adalah nama sifat dari malaikat yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Arti dari raqib dan atid adalah dua malaikat yang selalu hadir dan menyaksikan, tidak lepas dari seorang hamba. Yang keenam, malaikat yang ditugaskan menjaga hamba. Tugas malaikat ini adalah mengikuti manusia secara bergiliran, di depan dan di belakang. Mereka menjaga kita atas perintah Allah. Malaikat penjaga ini menjaga kita di siang dan malam. Mereka menjaga kita dari kejelekan dan kecelakaan. Ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu dengan cara mengirimkan malaikat penjaga untuk menjaga diri kita dan keluarga. Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita, jika kita menjaga hak-hak Allah. Seperti contohnya, tidak bermaksiat dan tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, malaikat Munkar Nakir yang bertugas menanya manusia ketika di alam kubur nanti. Kedelapan, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Kesembilan, malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang yang beriman ketika ia akan meninggal dunia. Diceritakan dari Ibnu Jarir, Ibnu Abbas, dan As-Su'di menyatakan bahwa malaikat ini yang memberi kabar gembira kepada orang beriman tadi mendatangi orang-orang beriman ketika orang-orang beriman itu keluar dari kubur mereka saat hari kiamat nanti. Dalam pendapat lain dari Mujahid, As-Su'di, dan Zaid bin Aslam menyatakan bahwa yang dimaksud didatangi malaikat ketika kematian mereka. Jadi di sini ada dua pendapat. Tapi wallahu a'lam, yang terpenting adalah Allah menciptakan malaikat yang tugasnya bermacam-macam dan salah satunya adalah memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Malaikat pembawa kabar gembira ini akan berkata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meneguhkan pendirian mereka dengan ucapan, "Janganlah kamu takut," kata malaikat pembawa kabar gembira ini. "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah." Jannah itu surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Kesepuluh, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Kesebelas, malaikat yang bertugas meniupkan ruh pada janin di perut ibu yang sedang mengandung, lalu menuliskan 4 perkara atas janin yang dikandungnya, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Yang ke-12 adalah malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat pemikul arsy Allah ada 8 malaikat dengan wujud yang sangat tinggi dan besar.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Masya Allah, sungguh tinggi dan besar sekali ya nak. Jarak antara telinga dan pundaknya saja setara dengan jauhnya 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Yang ke-13 adalah malaikat penjaga gunung. Disebutkan dalam salah satu kisah bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah. Saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri. Jadi Rasulullah saking sedihnya berjalan terus sampai enggak sadar. Beliau sudah sampai di satu tempat yang jauh yang bernama Qarn Ats-Tsa'alib. Lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpahkan Akhsabain, yaitu dua gunung yang besar di kota Mekah. Di antaranya adalah Gunung Abu Qubais dan Gunung Qu'ayqi'an. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak. Namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Jadi, anak-anak, makna dari beriman kepada malaikat Allah adalah kita meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah menciptakan makhluk yang dinamakan malaikat. Kemudian kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat untuk beribadah kepada Allah dengan tugas-tugas yang telah Allah berikan untuk para malaikat-malaikatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.